Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan harus tetap semangat menjalani pembelajaran daring pada pagi hari ini. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar matematika peminatan. Dan pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang bentuk eksponen dengan pangkat bulat. Kalau pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bentuk eksponen dengan pangkat pecahan. Nah, bagaimana bentuk eksponen dengan pangkat pecahan tersebut? Marilah kita lihat penjelasan berikut ini ya. Bentuk pangkat pecahan, nah dapat diartikan sebagai bentuk lain dari penarikan akar, di mana untuk Mn itu bilangan bulat, N tidak boleh sama dengan 1 dan N-nya lebih dari 0 itu berlaku. A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, di sini ya, kita akan mulai belajar mengenai bentuk pangkat pecahan. Nah, ini bentuk umumnya. Nah, di situ ada A pangkat M per N. A pangkat M per N, pembilangnya adalah M, penyebutnya N. Nah, pembilang di sini menjadi ini pangkat yang di dalam akar, kemudian penyebutnya itu menjadi akar pangkatnya. Nah, ini. Jadi A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, kemudian sifat-sifatnya bagaimana? Untuk sifat-sifat yang berlaku pada pangkat bulat itu juga berlaku pada pangkat pecahan. Seperti kemarin kalian sudah belajar mengenai A pangkat M, kalau dikalikan dengan A pangkat N ini akan menghasilkan A pangkat M ditambah N, pangkatnya ditambah. Kalau dibagi A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya akan menjadi A pangkat M dikurangi N. Kemudian ada lagi A pangkat M, kalau dipangkatkan N lagi maka akan menjadi A pangkat M kali N. Nah, dan seterusnya ya. Kemarin sudah kalian pelajari, maka di sini tidak akan Bu Ambar kupas tuntas lagi. Sekarang untuk mendalami materi pada pagi hari ini, kita langsung lihat ke contoh soal berikut ini ya. Kita lihat ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama, di sini kita disuruh menyederhanakan bentuk pangkat menjadi bentuk akar. Nah, kita di sini Bu Ambar sediakan 3 contoh. Ini yang mudah dulu. Untuk yang A ini hanya bentuk 5 pangkat 2/3. Ini kita akan mengubah menjadi bentuk akarnya. 5 pangkat 2/3 berarti akar pangkat berapa? Penyebutnya 3, berarti di sini 3. Nah, yang 5 dan 2, 5 pangkat 2 ini ada di dalam akar. Cuma seperti ini saja kalau mengubah pangkat pecahan menjadi menjadi bentuk akar. Oke, kemudian untuk contoh soal yang B, 25 pangkat 3/4. Nah, di sini 25 bilangannya besar, berarti ini kemungkinan bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat. Nah, 25 itu kan 5 pangkat 2, kita ubah dulu. 5 pangkat 2 pangkat 3/4. Nah, 2 dan 4 di sini bisa kita sederhanakan. 2-nya kita coret, 4-nya kita coret. 4 bagi 2 itu berapa? 2. Maka di sini hanya tersisa 5 pangkat berapa? 3/2. 5 pangkat 3/2 kalau kita masukkan ke dalam akar, ini akan menjadi, ini penyebutnya adalah 2. Berarti di sini kan akar pangkat 2. Kalau akar pangkat 2 di sini tidak perlu ditulis. Ya, akar saja. Akar dari 5 pangkat berapa? 3. Nah, ini 5 pangkat 3/2. Kalau tidak ditulis di sini akarnya itu berarti akar pangkat 2. Oke, kemudian yang C. Ya. Untuk yang C, 81. 81 juga bilangannya besar, berarti kita bisa mengubah menjadi bentuk pangkat. 81 itu 3 pangkat berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3, berarti 3 pangkat 4. 3 pangkat 4, kemudian yang di luar di sini 5/8. 4 sama 8 ini bisa kita sederhanakan, ini masih 2.
Berarti jadi 3 pangkat berapa? 5/2. Nah, kalau kita jadikan bentuk akar menjadi akar, nah pangkat 2 lagi di sini. Akar pangkat 2 lagi berarti tidak perlu ditulis, berarti jadi 3 pangkat 5. Nah, seperti itu untuk mengubah bentuk pangkat pecahan menjadi bentuk akar ya. Selanjutnya kita akan menuju ke contoh soal yang berbeda dari yang tadi ya. Kita akan kebalikan dari yang tadi, kalau tadi itu pangkat pecahan menjadi bentuk akar, sekarang bagaimana kalau bentuk akar kita ubah ke dalam bentuk pangkat pecahan. Nah, di sini ada contoh A dan B. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk contoh soal yang A, 16 akar 32. Nah, 16 akar 32. Ini kalau kita ubah menjadi bentuk pangkat, kita samakan dulu. 16 dan 32 itu menjadi 2 pangkat. Nah, 16 itu 2 pangkat 4. Nah, sedangkan yang 32 itu adalah 2 pangkat 5. Kita tulis akarnya dulu nggak apa-apa. 2 pangkat 5. Nah, di sini kita sudah punya bilangan pokok 2 ya. 2 pangkat 4. Nah, sekarang yang belakang di sini akar. Tadi kalau tidak ditulis itu di sini angkanya 2. Berarti ini bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 5/2 ya. Dari contoh soal sebelumnya ini. Nah, kemudian ini pakai sifat yang penjumlahan karena ini bentuknya adalah perkalian. Maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Berarti menjadi 2 pangkat berapa? 4 ditambah 5/2. Kalau ini kita jumlah, maka ini kita samakan penyebutnya per 2. Nah, ini berarti jadi 2 kali 4 berapa? 8 ya. 8 ditambah 5. Berarti jadi pangkat berapa? 2 pangkat 13/2. Nah, seperti ini. Itu kalau kita mau mengubah ke dalam bentuk pangkat pecahan. Sekarang kita lihat contoh soal yang B. Contoh soal yang B bagaimana? Di sini ada 27 akar pangkat 3 dari 9. 27 itu kalau kita rubah menjadi pangkat, itu menjadi 3 pangkat berapa? 3 ya, 3 pangkat 3. Kemudian kalau 9, ini 3. 9 itu 3 pangkat 2. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sama dengan yang tadi, kita kalikan atau kita rubah menjadi 3 pangkat 3 kali, nah yang belakang jadi 3 pangkat 2/3. Nah, ini sama dengan 3 pangkat 3 plus 2/3. Nah, 3 ini pangkatnya disamakan penyebutnya menjadi 3. 3 kali 3 berapa? 9 ditambah 2 ya. Berarti menjadi 3 pangkat 11/3. Nah, ini. Ini untuk pengubahan dari bentuk akar menjadi bentuk pangkat pecahan ya. Kemudian kalau ada contoh soal yang seperti ini. Nah, bagaimana kita menyederhanakan bentuk seperti ini? Nah, kita sederhanakan dulu bentuk yang pertama. 2 pangkat 5/4 pangkat 2. 2 pangkat 5/4 pangkat 2. Ini bisa kita sederhanakan. 2 dan 4 bisa kita coret. Nah, ini masih 2 di sini. Kemudian yang 16. 16 juga kita buat menjadi bentuk pangkat. 16 itu 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. Di sini 3/8. 4 sama 8 bisa coret lagi. Berarti ini sisa 2. Kemudian yang bawah 8 juga bisa kita ubah menjadi 2 pangkat. 2 pangkat 3. 8 itu 7/6. 3 sama 6 bisa kita coret lagi. Jadi 2 ya. Nah, selanjutnya ini kita
tulis di sini hasilnya. Jadi 2 pangkat ini masih 5/2. 2 pangkat 5/2 dikali 2 pangkat berapa? 3/2. Kemudian yang bawah menjadi 2 pangkat 7/2. Semuanya ini pecahannya per 2, maka langsung bisa kita sederhanakan. Yang atas ini ditambah, kemudian dikurangi yang bawah. 2 pangkat 5/2 ditambah 3/2 dikurangi 7/2. Maka akan menjadi 2 pangkat, ini 5 tambah 3, 8, dikurangi 7 jadi 1/2. Nah, 2 pangkat setengah. 2 pangkat setengah itu sama aja dengan akar dari 2 pangkat 1 atau 2 saja ya kita tulisnya. Berarti hasilnya adalah akar 2. Seperti itu ya. Ini contoh-contoh soal yang bisa kalian pelajari. Nah, pertemuan pada pagi hari ini cukup sekian. Nanti akan saya bagikan soal yang bisa kalian kerjakan atau latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Silakan seperti biasanya kalian upload di Google Classroom kalian ya, di kelas 10 MIPA 2 wajib dan peminatan di kelas GC. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bentuk pangkat bulat dan kalian sudah ada beberapa yang mengupload jawaban kalian. Dan saya minta untuk yang pertemuan pada pagi hari ini kalian lebih aktif lagi ya untuk mengupload jawaban di Google Classroom. Oke, pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.